Jangan ini terjadi konten lagi. Kapan bangun umat nih? Lagi buat yang ditipu sama siapa yang menipu. Kalau pada ikhlas diganti sama Allah kok. Kalau pada nggak ikhlas malah nyalain orang yang tidak bersalah, itu malah tambah bahaya nanti. Malah tambah hilang. Jangan mau diprovokasi sama orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Detektif D. Ini sebenarnya saya mau reaction yang video kemarin ya. Ini udah beberapa hari yang lalu Yusuf Mansur itu mengungkapkan kemarahannya gitu ya. Jadi dia marah pada para YouTuber sebenarnya, dan ada target tertentu sebenarnya. Nah, ini ya teman-teman, saya ini nggak sedang marah sama Yusuf Mansur, enggak. Cuma saya juga nggak mewakili YouTuber manapun, dan terus terang saya ini cuma mewakili diri saya karena bukan tersinggung ya, karena disindir masalah YouTuber itu. Jadi saya reaksi atas diri saya sendiri gitu. Oke, mungkin video ini agak panjang ya, biar lebih enak nanti saya dibagi dua part ya. Karena ini ya saya sebenarnya nggak tersinggung sih, cuma karena dia yang minta untuk direaksi ya saya reaksi sekalian gitu ya. Karena ini juga menyinggung banyak YouTuber juga sebenarnya, walaupun saya yakin nggak semua YouTuber tersinggung, malah mungkin ketawa ya. Oke, biar enak kita langsung maju ke videonya ya teman-teman. Biar nanti saya juga akan menyelipkan beberapa video yang fakta dari Yusuf Mansur. Jadi biar omongannya ya dibantah dengan omongannya sendiri gitu. Oke, kita langsung videonya teman-teman. Ngerti sih emang, tapi ya gitu dah. Nggak perlu juga ngerti lah. Pokoknya kalau percaya saya bohong, alhamdulillah. Percaya saya jahat, alhamdulillah. Percaya saya buruk, percaya saya kemudian ngawur ngaco, alhamdulillah. Jadi cara saya update ya gini, minjem handphone siapa, minjem nomor siapa, login gitu. Aduh, ya sementara lah. Tahu alasannya kenapa? Karena nomor handphone diledakkan di TikTok, di YouTube, luar biasa. WA jebol. Alhamdulillah. Yes, pokoknya udah ke pengadilan, udah ke kepolisian, ya ngikut aja saya mah sebagai orang yang taat hukum ya. Sekalian jadi contoh buat santri kalau ngadepin masalah gimana, betul nggak? Ya, ujian hidup. Apa dan siapa udah diatur sama Allah, gimana diatur sama Allah. Jelasin juga, percuma juga. Ya udah, ikutin aja proses hukumnya. Proses hukum lagi berjalan, pada tetap aja ya. Berarti kan ada agenda apa kita nggak ngerti. Dan nggak pernah mau masuk saya ke wilayah niat orang. Wilayah niat orang gimana nggak mau masuk saya. Pokoknya mah susun aja, bayar aja. Oke teman-teman, jadi jangan bilang kalau posisi nomornya itu ya diledakan katanya, tapi saya nggak tahu karena bahasanya absurd banget ya. Jadi intinya kalau dia nantang untuk ketemu di Kobijani bisa ngubungin nomornya, udah jelas nggak bisa ya teman-teman ya. Ya tahu sendiri kan, barusan dia pengakuannya seperti itu. Dan penyelesaiannya di peradilan ya emang dia nggak pernah datang secara pribadi. Ya ini fakta yang nggak bisa ditolak, karena pengadilan itu memang ada syarat mediasi awalnya, dan itu udah jadi prosedur pengadilan. Kalau intinya Yusuf Mansur itu nggak mau mediasi. Dan sebagai catatan, mungkin teman-teman juga pernah dengar ini ibu-ibu yang ya pengen ketemu Yusuf Mansur. Oke, tapi nanti biar kita bahas lagi lebih lanjut ya, karena masih panjang videonya. Itu baru permulaan. Jadi intinya nomor Yusuf Mansur itu nggak bisa dihubungi gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Insya Allah
Doain. Mau cuman sehat. Bukan cuman sehat, tapi jadi presiden. Ayo terus latihan. Oke teman-teman, jadi pengen jadi presiden Yusuf Mansur udah lama ya. Udah mungkin niat dia emang pengen jadi presiden. Dan ada apa ya, ada histori di mana saya mempelajari histori seorang mafia. Jadi mafia ini di Amerika. Jadi karena catatannya sangat buruk, dia ingin anaknya jadi senator. Senator kalau di sini tuh DPD gitu ya, untuk memperbaiki catatan namanya gitu. Dan wajar aja sih sebenarnya, karena begitu punya kekuatan politik, dosa-dosa masa lalunya bisa hilang gitu. Itu sih wajar sebenarnya. Dan kenapa saya ceritakan hal ini? Maksudnya jadi pertanyaan sebenarnya. Mungkin nggak sih perilaku ini diterapkan oleh ke beberapa orang politisi kayak gitu ya. Terus Yusuf Mansur mencontoh misalkan kayak gitu. Pertanyaannya mungkin nggak sih seperti itu gitu. Karena kita tahu ada catatan dan ya seperti itulah. Nanti saya akan bahas lagi. Kita lanjut dulu videonya. Jadi hidup saya itu bukan didedikasiin buat penipuan. Saya udah bilang silahkan buktikan di pengadilan, buktikan di kepolisian. Dijamin gak bakal saya intervensi apa-apa. Gak bakal. Ada Allah, hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar wa tu'azan nih, doain saya. Oke, jadi dia nggak intervensi gitu. Nggak tanya pengadilan mana. Jadi teman-teman Masjid Darussalam, saya sindir ya. Bukan saya sindir, saya colek lah bahasa Facebook ya. Saya colek teman-teman Masjid Darussalam. Jadi undangan teman-teman Masjid Darussalam buat dia nggak dianggap gitu. Atau sebenarnya kalau dia mengaku status dia berani gitu. Kalau dia memang benar jujur ya. Intinya ya udah sih di pengadilan aja gitu kan. Mereka udah maju ke gini ya teman-teman. Saya kasih tahu teman-teman Masjid Darussalam ini udah lama sekali gitu, nggak maju ke pengadilan, nggak ngurusin ini gitu. Dia cuma pingin kebaikan hati dari Yusuf Mansur untuk mengembalikan gitu. Jadi kalau tuduhannya udah di pengadilan gitu, kayaknya si ini Bang Caman ini lupa diri kayaknya gitu. Saya katakan ya, di dokter hukumnya jelas loh, Yusuf Mansur itu terlibat dalam PT Adi Pantar Prakasa itu. Ada nama Yusuf Mansur sebagai komisaris utama. Ada filenya di saya dan saya juga sudah upload gitu. Jadi saya upload itu nggak cuma asal upload gitu. Sekarang saya bilang, saya nggak pernah bilang penipuan ya. Saya bilang ada masalah, ada perkara hukum di sana gitu dan perlu dibuktikan. Dan selama ini teman-teman Masjid Darussalam itu kan ada buktinya, ada bukti transfernya. Terus di sana emang Yusuf Mansur menawarkan dan saksinya banyak sekali, menawarkan batu bara, dan Yusuf Mansur mengelak sampai sekarang. Ya silakan aja kalau mau berani sumpah mubahalah, harusnya Yusuf Mansur datang gitu dan berani sama mereka yang bersaksi gitu. Tapi nyatanya nggak datang. Oke, terlepas dia bilangnya di pengadilan, ya silakan dibuktikan pengadilan. Cuma saya kasih tahu ya, fakta hukum di dokter hukum yang ada di pengadilan, yang ada di Kejaksaan Agung malah ya, itu tidak bisa ditolak sama Yusuf Mansur. Itu ada nama Yusuf Mansur dan PT-nya yang terlibat di Darussalam itu PT-nya sama. Yang nawarin juga Yusuf Mansur juga. Dengan keterlibatan Yusuf Mansur di sini, ini Yusuf Mansur nggak bisa ngelak mau apa lagi. Itu faktanya dia ada. Begitu. Jadi wajar aja seorang komisaris menawarkan investasi kepada banyak orang. Kalau dia sebagai sebagai promosi ya, sebagai pengiklan aja, dapatnya mungkin fee gitu. Tapi kita bisa jadi percaya kalau Yusuf Mansur nggak menawarkan itu, kalau misalkan Yusuf Mansur memang bukan bagian dari perusahaan itu logikanya gitu. Tapi kan ini dia sebagai bagian dari perusahaan itu, apalagi posisinya komisaris utama. Komisaris utama biasanya modalnya cukup besar ya teman-teman ya. Biasanya karena dia sibuk, makanya dia jadi komisaris utama dan modalnya cukup besar biasanya. Mungkin sampai paling rendah ya 50%, biasanya direktur 50%. Seperti itulah kurang lebih.
Dan historinya masih ada sampai sekarang. Dan itu nggak bisa ditolak sama Yusuf Mansur. Jadi sangat wajar ketika Yusuf Mansur menawarkan investasi pada jamaah Darussalam. Itu fakta, nggak bisa ditolak. Jadi saya nggak bilang itu penipuan atau ini Yusuf Mansur penipuan, nggak kayak gitu. Proses hukum ya tetap berjalan. Mau pahala ya kalau berani tanggapi gitu. Nah kalau misalkan Yusuf Mansur menuding saya dia penipu, itu salah. Saya nggak pernah menyebutkan Yusuf Mansur penipu. Saya cuma mempertanyakan apakah Yusuf Mansur ini penipu atau bukan, karena fakta-fakta real di lapangan seperti itu, dan nanti tinggal dibuktikan di fakta peradilan. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kepada semua teman-teman yang rajin bikin konten YouTube, senantiasa saya mendoakan mudah-mudahan rizkinya halal. Oke teman-teman, ini saya tahu ini sindiran sebenarnya, karena dia marah. Nanti ada video yang marahnya juga. Karena ini sifatnya sindiran. Kenapa saya berani bilang begitu ya? Nanti saya kasih tahu lah. Dan Yusuf Mansur harusnya lihat video ini nih. Ya, lihat video ini. Saudara nggak perlu ngerti, yang saudara perlu jalan. Nanti pengaruh nih. Ketika saya menyeru saudara-saudara semua daftar VSI, nggak ngerti, wes pokoknya daftar. Kecuali ada tetangga yang bilang, si Yusuf tuh lagi begini ya. Tiap malam melihat bintang. Demi Allah bu, nggak perlu ngerti. Allah itu Fattah. Dia yang membuka Google Kurs ya, yang buat ngelihat kurs. Dia buka, dia lihat, dia amati, dia bikin average. Stret, oh nanti bakal begini. Ini di luar soal kejahatan loh ya, di luar soal evil, di luar soal sin, dosa, di luar soal akhlak. Tapi ini soal membaca peluang. Segini banyaknya Indonesia kalah sama segelintir orang yang membaca peluang ini. Apakah salah? Jelas salah. Kalau salahnya jelas salah. Tapi kalau semua orang siap sama-sama baca peluang, dia nggak dapat peluang dong. Semuanya siap. 7. Kalau 7 ini ikut ditanding semua, lalu kemudian full dia kerja buat Petren. Kan orang kerja buat Petren nggak full pak. Dia masih kerja, masih ngajar, masih kemudian jadi apoteker, masih jadi dokter, masih jadi, terserah lah. Kita juga nggak maksa orang berhenti kok. Jalanin aja Sabtu Minggu, jalanin aja malam hari. Tapi kalau dia full, dia kayak Bu Selfie, dia kayak Jasman, dia kayak Iman, kayak Ngudi, kayak siapa lagi? Asdin, kayak siapa? Martin, Naryo, Adnan. Kalau dia full, 7 anggota keluarganya full. Kali 300, maka satu keluarga ini penghasilannya 2,1 miliar. Masa untuk jadi pemegang saham Petren bayar 3,5 aja berat. Mana lo ada perusahaan sahamnya cuma 3,5. Nah 3,5 ini ketika jadi duit saya bagi sama orang. Mana haramnya? Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Udah saya mah kalau soal masalah cuma satu aja, buktikan di pengadilan, gitu aja udah. Hah? Dia mau apa lagi? Udah bergulir kan prosesnya. Ya kalau udah bergulir ya udah, ayo ikutin sama-sama. Dan nggak benar dong kalau saya nggak hadir. Pakai pengacara pak, dari titik 0 pakai pengacara, full pakai pengacara. Iya, jadi udah di pengadilan masih berisik, berarti kan tanda apa coba? Tanda ada sesuatu. Tapi ya rizkinya daripada halal itu orang-orang. Masih aja ada lain. Yang nipu siapa, yang disangka siapa? Bagaimana ceritanya apa ya? Malah saya bersyukur kok ke pengadilan, biar terungkap semuanya. Oke teman-teman, jadi saya pernah komunikasi dengan Bu Ica ya, yang saya upload juga di sana. Dia menjelaskan Bu Ica bahwa pada saat dia datang, dia itu mempertanyakan saham
milik dia yang di Hotel City, karena dia diinvestasi di Hotel City, di patungan usaha untuk Hotel City. Dan Yusuf Mansur itu katanya ya, si Bank Zaman ini, dia pinginnya dia udah dibeli aja, diganti yang 10 jutanya itu, kalau nggak salah 10 juta atau 12 juta lah, intinya seperti itulah. Bica ini nggak mau, kalau mau ya beli sahamnya, dan dia menjelaskan nilai saham saya harusnya sekarang sekian gitu. Itu sih menurut saya rasional, karena saham ya harusnya dibeli. Dan saya punya catatan mengenai saham Hotel City yang belum saya ungkapkan, dan itu nanti akan menjadi fakta hukum ya. Cuma sekarang saya bicara tentang Bu Ica karena udah saya interogasi. Interogasinya di sini Bu Ica menjelaskan bahwasanya ketika Bu Ica nggak mau dibujuk, salah satu orang yang ya pada saat itu masih rame-rame 212, dia bilang ke Bu Ica, jangan sampai kamu ngejar ayam hilang domba. Saya ingat orang ini emang ada di 212 gitu, dan harusnya ulama 212 ini membantu ya teman-teman yang ini, yang para ibu-ibu kayak mereka kan tahu ya, seorang ibu itu ya bagi Islam itu dijunjung tinggi gitu. Ibu-ibu ini dijunjung tinggi di dalam Islam gitu. Tapi teman-teman 212 ini kayaknya sibuk terus masalah politik gitu. Enggak lihat nih ada umat yang terzolimi, katanya mereka Islami tapi enggak turun gitu, enggak membantu untuk, sama sekali enggak ada orang-orang 212 yang membantu dalam kasus ini, baik yang pimpinannya atau yang ulama-ulamanya, enggak ada sama sekali yang merespon. Padahal mereka tahu ya, mungkin ada yang merasa disakiti teman-teman 212 oleh Yusuf Mansur kayak gitu, karena berganti arah politik gitu, arah pandangan. Buat saya sih ya terserah, masalah arah pandangan politik itu hak masing-masing pribadi. Nah, cuma menurut saya kayak gitu. Nah, yang kalian harus tahu, kata Yusuf Mansur, ya udah datang aja ke rumah, katanya kalau ada masalah diselesaikan baik-baik, kalau perlu diganti. Nah, ini cuma menanyakan aja sahamnya bagaimana, lembar sahamnya kapan disiapkan. Harusnya kan seperti itu jawabannya ya. Simpel ya. Oh ya, nanti saya siapkan ke tanggal sekian 2022, kan sekarang udah 2022 tuh. Jadi harusnya udah ada pembagian lembar saham. Ternyata kan nggak ada sampai sekarang. Dan Bu Ica ini ditekan, pada saat itu ada pengacara yang menekan Bu Ica. Lucu kan? Kalau kalian mendengar Yusuf Mansur itu bilang ya udah ke rumah aja seolah-olah baik kayak gitu. Faktanya nggak kayak gitu, nggak sama sekali. Kalau ketika berhadapan dengan ibu-ibu kayak gitu ternyata. Kan bukan misinformasi menurut saya ya. Ya jauh api dari panggang gitu ya. Jadi jauh dari kenyataan omongannya itu loh. Oke, nanti kalian bisa lihat sendiri fakta-fakta hukum yang saya tampilkan itu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Tayangan ini terjadi konten lagi. Kapan bangun umat nih? Lagi buat yang ditipu sama siapa yang menipu. Kalau pada ikhlas diganti sama Allah kok. Kalau pada nggak ikhlas malah nyalain orang yang tidak bersalah, itu malah tambah bahaya nanti. Malah tambah hilang. Jangan mau diprovokasi sama orang-orang. Oke teman-teman, barusan kan nadanya keras banget ya. Ini ditujukan pada siapa? Karena kan dalam tanda kutip korbannya banyak banget, ibu-ibu TKW, ibu tabung tanah, patungan usaha, patungan aset gitu ya, tabungan aset, terus ada umroh merdeka kayak gitu menurut informasi ya, sebenarnya ada datanya gitu. Terus ada investasi JBN itu, Jabal Nur, terus ada Moyavidi, terus ya masih banyak lah kurang lebih. Nanti di Python juga ada bermasalah juga gitu. Nah teman-teman, saya nanti mungkin di video-video ini saya selapkan gitu video-video yang terlibat Yusuf Mansur itu emang bisnisnya bermasalah gitu. Dia menggunakan skema Ponzi di BSI gitu. Itu nanti lihat videonya. Dan dia sebenarnya menyadari bahwasanya itu haram ya, tapi ternyata dia kerjakan. Ya jadi nggak ada syariah-syariahnya. Jadi omongannya sangat terbalik. Jadi kalau teman-teman teman-teman YouTuber terutama ya merasa ini menyinggung mereka,
ya silakan reaksi ya masing-masing, karena ini terkhusus untuk saya karena saya ngereaksi karena dia marah, ternyata ya marah, dan ya wajar sih marah kalau ditekan terus itu. Cuma kan gini ya, saya kasih catatan bahwasanya setiap video yang saya reaction atau saya upload itu semua ada datanya, dan datanya bukan dari saya, datanya dari Yusuf Mansur sendiri yang ngomongnya pelin-pelan. Terus data fakta hukumnya, kalau misalkan saya menampilkan orang itu ada faktanya, ada orangnya, ada saksinya gitu. Dan untuk di Dokter Hukum yang saya upload kemarin baru-baru, nama Yusuf Mansur tertera dengan jelas sebagai komisaris utama, alamatnya jelas, ya alamat dia yang dipakai ya, terus orangnya namanya jelas gitu. Dan fakta hukum di media pun banyak gitu. Dan ketika bertanya kepada pengadilan, ya ini emang kasus dia gitu, kasus PT Adipatna Perkasa. Jadi kalau ngelak ya lucu sih sebenarnya ya. Sekarang dia bilang yang tipu siapa, yang tipu siapa. Terus kalau ikhlas bakal diganti sama Allah. Ditipu mana ada ikhlas. Kita mah ikhlas kalau dalam kondisi kita menerima, ya udah ini ujian. Tapi kalau ditipunya nggak boleh ikhlas dong.